Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhati. Saya mahasiswa dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Program Studi Biologi. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja PPG tahap 2 dalam jabatan tahun 2023 yang saya laksanakan di kelas 8B SMP Islam As-Saadatul Abadiyah Jakarta Barat dengan submateri zat aditif dalam makanan. Adapun pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada kalanya bajunya dirapikan terlebih dahulu. Kemudian ya, yang ada sampah, tolong sampahnya diambil dan dibuang ke tempat sampah. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Salman. Silakan Salman untuk memimpin doa. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diawali dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan memberi keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita terima. Nah, untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Alexa Putri,
Ananda Dimas Andina Putri, Anissa Putri, Kesa Anasya, Dava Rizky, Dania Rajibi, Daniel Putra, sakit. Davin Pratama, Dimas Bayu Putra, sakit ya. Erva, Evansa, Faiza Elzara, Vivi Lutfianti, Zevin Ardiansyah, Keila Belva, Keisha Belva, Hairunisa, sakit. Jilzian Putra, Muhammad Fatih, Ridho, Nina Fitriani, Rahmatika Syarifah, Salman El Faruzi, Ujang Noval, Vino Pratama, Zalfa Baida, Zia Aulia Ramadhani. Nah, sudah semua? Nah, ini ada beberapa siswa yang sakit ya. Kita doakan mereka semoga yang sakit lekas sehat dan bisa kembali belajar bersama kalian semua. Ya. Udah siap untuk belajar? Nah, untuk memotivasi kalian sebelum belajar, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo silakan. Konsentrasi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak keras sepatu kuda. Kayaknya masih lemas semua ya. Nah, ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik seksi buat sepatu kuda. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Ye, gimana kalian? Semangat? Nah, ya. Silakan duduk tempatnya masing-masing. Sudah semangat belum mau belajar? Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya kan? Ayo silakan ya. Pemudi pemuda Indonesia, dengan baju musisi singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula, dan dari tabungan terhadap nusa, perlindunganmu terhadap nusa. Tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku
tangan semuanya. Nah, untuk pelajaran saat ini adalah zat aditif dalam makanan. Nah, sebelumnya materi apa yang kemarin kita pelajari sebelum masuk ke zat aditif makanan? Ada yang tahu? Ya, Kela. Sistem pencernaan, ya betul sekali. Nah, dalam sistem pencernaan ada alat-alat apa dalam sistem pencernaan? Ya, Arka silakan. Mulut, taring, kerongkongan, lambung, halus, susah, anus. Ya, dalam organ sistem pencernaan ada mulut, kemudian kerongkongan, kemudian usus halus, kemudian lambung, terus usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Ya, kalian pasti sudah bisa semua ya. Sudah mengerti semua tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang setelah materi sebelumnya sudah kalian pahami. Nah, persepsi ya, kita dalam membicarakan zat aditif makanan. Lihat di situ ada gambar apa? Minum yang mempunyai kemasan? Nah, lihat. Apakah kalian mengecek kandungan dalam kemasan itu? Tidak. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah mengecek kandungan kandungan yang ada di dalam kemasan? Tulisannya kecil dan nggak kelihatan ya. Nah, sekarang yang permasalahan yang ketiga, pernah nggak kalian menuangkan saus saat membeli bakso? Pernah. Bagaimana kamu menuangkannya? Apakah banyak? Banyak. Nah, di situ terlihat ya dari persepsi di sini. Di situ ada makanan dan minuman dalam kemasan, kemudian ada bakso dan ada mie ayam ya. Nah, terlihat di sini makanan dalam kemasan itu ada komposisinya ya nggak? Nah, begitu juga dalam bakso ya dan dalam mie ayam. Di sini ketika kamu menuangkan bakso, ketika kamu makan bakso, kamu menuangkan sausnya, ya kan? Sausnya berwarna merah. Apakah ada zat yang ditambahkan di dalam saus? Ada. Zat apa itu namanya? Salah satunya adalah zat aditif pewarna atau pewarna makanan. Inilah yang membuktikan bahwa salah satu zat aditif makanan yaitu zat pewarna. Begitu juga di dalam kemasan. Di dalam kemasan ketika kamu membeli makanan, ya di situ ada komposisinya, ya kan? Di situ ada komposisinya, bahan-bahan apa yang didapatkan di dalam kemasan. Di situ ada zat aditif, ya. Zat aditifnya ada yang zat aditif pewarna, kemudian pemanis, kemudian apalagi penyedap rasa, betul. Ada lagi pengawet, ya kan? Baik itu yang alami ataupun yang sintesis atau buatan, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini, peserta didik mampu mengidentifikasikan zat aditif alami dan buatan serta dapat mencari solusi tentang dampak penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman dengan tepat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan diskusi tanya jawab. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran zat aditif, kalian siapkan handphone kalian. Kita pretest dulu dengan menggunakan quizzes. Ya, silakan handphone kalian.
Nah, ini kodenya 083884. Saya mulai. Sudah semua ya? Yang pertama Tamara, kemudian Davin, dan yang ketiga Zalfa ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti. Dalam kegiatan inti kita mengamati video. Kamu harus mencari permasalahan yang ada di dalam video ini ya. Buat campuran ini mas. Tapi non-food grade itu mengandung logam berat. Karsinogenic ini maksudnya bisa menimbulkan kanker. Oke, kalian dari sini bisa melihat, bisa mengambil permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut, ya kan? Kalian sudah punya bayangan kan? Atau sesuatu di dalam resep yang bikin kami ngendus hal yang gak beres. Sudah? Kalian paham kan? Tadi permasalahannya apa gitu ya? Kita punya akses masuk untuk dia prosesnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Ayo, setelah kalian mengamati video, kalian sudah paham tentang video yang tadi? Nah, berarti adanya apa? Ayo, zat aditif dalam makanan, tapi zat aditifnya itu buatan atau alami? Buatan. Dari permasalahan di sini kalian bisa membandingkan ya kan antara sirup yang dijual murah dengan sirup yang dijual sirup yang di pabrik-pabrik. Kalian nanti bisa melihat apakah itu kekentalan sirup yang murah itu dengan sirup yang dijual di pabrik dengan pembuatan sirup yang menggunakan apa tadi? Pewarna buatan apa coba? Berbahaya tidak tadi yang tadi tuh? Berbahaya pewarna buatan atau pewarna pakaian, ya nggak tadi? Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, kalian sudah bikin kelompoknya ya? Sudah. Nah, saya akan membagikan LKPD untuk kalian. Tolong LKPD-nya nanti dikerjakan. Kemudian perwakilan kelompok maju satu-satu untuk mengambil makanan yang ada di depan. Silakan, Andina. Ayo ya, maju satu-satu, satu orang kelompok mengambil makanannya. Sedotan ya. Terserah mana aja. Siapa yang belum ngambil lagi? Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah dapat semuanya? Nah, yang pertama lihat semuanya ya. Yang pertama perhatikan tadi tayangan video yang terdapat pada video pembelajaran. Temukan pokok-pokok permasalahan yang terkandung di dalamnya. Kamu tadi berarti permasalahan apa yang kamu dapatkan di dalam video tersebut, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah video yang ditonton ada hubungannya dengan makanan dan kemasan yang saya berikan barusan? Apakah ada? Ya. Kemudian yang ketiga,
apa saja zat-zat aditif yang terkandung di dalam bahan makanan dan minuman yang kalian bawa. Nih misalkan di sini ada komposisinya ya. Nah, kalian ada komposisinya. Di sini ada misalkan makanannya ini berupa wafer nabati, gitu kan? Nah, di sini ada zat aditif. Zat aditifnya apa? Kamu tahu kan zat aditif itu apa sih? Zat yang ditambahkan di dalam makanan, ya kan? Sebagai rasa, pewarna, pemanis, pengawet gitu. Nah, di sini kalian lihat zat aditif apa yang ada di dalam kemasan tersebut. Kemudian kalian tuangkan di sini ya zat aditifnya. Dan yang begitu juga dengan minuman. Dan minuman, di dalam minuman zat aditifnya apa? Ya enggak? Ya? Paham? Paham? Kemudian untuk yang nomor 4, yang keempat, di sini ada hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan kalian sudah mendapatkan, maaf. Kalian sudah mendapatkan karton, ya kan? Nah, kalian tuangkan kartonnya, kalian tulis. Jadi ada yang menulis yang di nomor 4, ya. Di sini ada zat aditif, pemanis, pewarna, pengawet, kalian tulis. Kemudian namanya apa? Nama zat aditifnya itu berupa apa? Kemudian dampak negatif, kamu tulis di sini. Nanti setelah kamu tulis, kita yang di karton ini yang harus kita presentasikan, ya. Paham? Nah, sekarang ayo kita kerjakan dulu. Ayo dikerjakan. Ayo kerjasama dengan kelompok. Ayo ditulis dulu. Iya. Nomor 4 doang. Ayo kamu bikin dulu nih di bawah penggaris kan? Bawa penggaris kan ya? Bawa penggaris kan? Ini ada salah satu yang bikin ya. Yang bikin. Ayo ada salah satu yang bikin misalkan, nah betul. Nama zat aditifnya apa di situ? Iya, zat aditif buatan atau alami itu. Betul. Nih ada yang nulis misalkan nabati, nabatinya apa? Nabatinya komposisinya apa aja? Ini satu-satu, jadi bagi tugas semuanya. Ini Rido. Itu kan, terus biar kerja semua. Kamu yang bagian mie goreng, mie atau yang kopi, zat aditifnya di sini apa aja, itu ya. Kerja semua ya. Gitu. Ada yang bikin di LKPD, ada yang bikin di sini. Iya, nama kelompok. Nama kelompok semuanya. Iya, yang nomor 4. Yang nomor 4 nanti pemanis, misalkan pemanis. Nama zat aditif yang ada di pemanis apa? Kemudian dampak negatifnya apa gitu kan? Kemudian pencegahannya apa? Kalian bisa cari referensinya, bisa di Google ya atau di buku ya. Yang ini tadi apakah ada kaitannya dengan zat makanan? Ada nggak? Ada ke tadi kan? Dengan video ya. Ini apaan nih? Makanannya mie goreng. Di dalam mie goreng itu ada zat aditif apa? Udah. Di sini kan ada tuh, misalkan mie rebus ya, bukan mie goreng. Mie rebus. Apa aja di sini? Apakah ada garam, ada natrium, ada monosodium atau apa gitu ya, kamu tulis ya. Yang ini, yang 4 kamu bikin ya. Kamu bikin misalkan pemanis. Bisa nama zat aditif pemanis itu. Zat aditifnya banyak. Misalkan di sini.
Zat aditifnya di sini mana nih? Mana sih? Gula, apalagi nih? Penguat rasa, monosodium glutamat, misalkan monosodium glutamat. Nah, ini kalau ini pemanis, yang pemanis salah satu di antara ini yang mana gitu. Kalau misalkan nggak ada, ini nggak ada. Kalau misalkan di sini ada pemanis, nih pemanisnya misalkan apa gitu kan. Nah, ini pemanisnya kamu sebut. Nah, dampak negatif dari zat aditif pemanis itu apa gitu. Penyedap rasa ya. Ini ada pewarna nih dulu, CL ini pewarna buatan. Oh ya, yang ada angkanya ya. Itu kayak gitu. Ada yang buat kesimpulan? Ayo di belakang ada kesimpulan. Itu maksudnya dampak negatif dari misalkan zat aditif pemanis. Apa dampak negatifnya jika menggunakan zat aditif pemanis buatan yang berlebihan? Kemudian zat aditif pewarna yang berlebihan, apa dampak negatifnya? Kemudian zat aditif pengawet buatan, apa dampak negatifnya ya? Pemanis buatan. Kalau alami kan gula, kemudian apa? Madu, ya kan? Iya. Ayo. Pemanis buatan. Oh, itu apa? Coba dilihat perisai sintetik. Udah rapi? Ya. Kalau sudah ada yang rapi, boleh kita presentasikan. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi, kemudian ada yang mempresentasikan ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertanyaan ke-1 tadi, sirup yang mengandung zat aditif buatan atau yang tidak alami yang dapat merusak tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang kedua, itu ada di video tersebut menjelaskan tentang orang menjual sirup dengan memakai pemanis buatan. Yang ketiga, zat-zat aditifnya di makanan yang pertama Indomie goreng, gula, garam, perisa sintetik ayam, pewarna sintetik, tartrazin, CI 19140. 2. Saus cabai ABC, zat aditifnya gula, garam, pemanis alami, glikosida stevia, pengawet. Yang minuman yang pertama Oki Jelly Drink, zat aditifnya gula, perisa sintetik jambu, pemanis buatan, pewarna sintetik merah. Yang kedua Pop Ice Strawberry, gula, zat aditifnya gula, pemanis buatan, pewarna makanan, sintetik karmoisin, CI 14720. Yang keempat, makanan Oki Jelly Drink, pemanis, nama zat aditifnya gula, pemanis buatan,
Yang kedua, pewarna sintetik merah alurat CI 16035. Pengawet natrium benzoat. Dampak negatif gula adalah dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi berlebihan. Dampak negatif dari pewarna sintetik, gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor. Ya, kita kasih aplaus buat kelompok 5. Nah, selanjutnya ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Salman. Silakan, Alexa. Dari tayangan video mengenai investasi pembuatan sirup dengan harga murah, apakah bahan yang digunakan untuk menggunakan pewarna alami atau pembuatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, Salman, ada yang menanyakan tadi dari tayangan video mengenai investigasi, apakah ada ketetapan ketetapan penggunaan pewarna alami dan buatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya kalau harga sirup murah tidak sesuai dengan harga pabrik atau tidak seperti dengan pasaran pada umumnya, maka kita patut curiga, artinya bahan yang digunakan bukan bahan pewarna buatan yang asli, tapi bahan pewarna buatan yang dipalsukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Jika pewarna buatan yang dipakai untuk pembuatan sirup bukan dari ketetapan pemerintah, apa yang bisa dijelaskan bahan apa yang digunakan untuk membuat sirup dengan harga murah? Jika pewarna makanan yang dipakai untuk membuat sirup bukan dari ketetapan pemerintah, apa bisa dijelaskan bahan apa yang digunakan membuat sirup dengan harga murah? Biasanya untuk pewarna palsu yang digunakan untuk mencari keuntungan yang lebih, biasanya yang dipakai adalah pewarna pakaian. Berarti pewarna pakaian yang digunakan untuk agar penjual itu bisa memaksimalkan keuntungannya, ya. Berarti bukan pewarna buatan yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Nah, selanjutnya ada yang ingin menanyakan lagi atau ingin menanggapi lagi? Oh, masih ada. Silakan, Dania. Apa dampak dari pewarna pakaian jika digunakan untuk pewarna makanan? Dampak penggunaan pewarna pakaian jika digunakan oleh kita atau dikonsumsi oleh kita. Apa dampaknya? Ada yang mau ingin menjawab? Pewarna buatan, apalagi pewarna tekstil, dapat memicu kerusakan pada kromosom yang dapat menyebabkan cacat bawaan pada janin, penyakit limfoma. Ya, kalau sudah kita kasih aplaus buat. Kalau sudah kita kasih aplaus buat kelompok 5. Silakan duduk kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Nah, selanjutnya ya. Tadi kita sudah mengembangkan dan menyajikan hasilnya, kemudian mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari sini kita tahu ya, zat aditif itu ada yang namanya zat aditif alami dan aditif buatan. Zat yang aditif buatan akan jika dikonsumsi berkelanjutan akan memberikan dampak yang negatif bagi tubuh kita, ya. Nah, sekarang ada yang bisa merefleksikan tidak hasil dari diskusi kita kali ini? Silakan, siapa yang mau merefleksikan? Salman, silakan Salman. Dapat menjelaskan bahwa zat aditif yang dikonsumsi masyarakat secara berlebihan dapat merusak organ-organ yang di dalam tubuh. Aduh, jatuh. Dan juga lanjutkan.
dan juga dapat berbahaya bagi orang tersebut jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, gimana pelajaran saat ini? Ayo. Pelajaran saat ini saya dapat menerangkan bahwa zat aditif itu sangat berbahaya bila dikonsumsi secara berlebihan. Zat aditif apa nih? Zat aditif buatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Ya, terima kasih atas penguatan, atas refleksinya hari ini ya. Silakan duduk. Salman, kita kasih aplaus. Nah, berarti zat aditif ya kan, jika zat aditif itu digunakan secara berlebihan akan mengganggu fungsi organ tubuh pada kita, apalagi zat-zat aditif yang sifatnya berupa buatan ya. Nah, kita dihancurkan untuk mengkonsumsi zat aditif, terutama zat aditif yang berupa alami ya. Kita kasih aplaus tadi untuk Salma sebagai rewardnya. Saya kasih aplaus Salman. Nah, kita kasih aplaus ya. Nah, sudah? Nah, demikianlah pelajaran kita. Kita kuisi sebentar ya. Ayo, ini kode kuisisnya untuk post testnya. Silakan. Sudah ya? Selanjutnya, kalau kita sudah selesai ya, sampai di sini pelajaran kita. Tolong dirapikan semuanya peralatannya. Ketua kelas untuk menyiapkan doa. Ya. Bersiap. Baca doa. Memberi salam